Halo adik-adik, di pagi hari ini kami akan membawakan materi tentang pembelajaran musik bagi anak-anak. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Wildan Karnade. Saya Fali Sajan. Dan saya Yunis Bin. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran notasi musik sederhana bagi anak. Pengertian notasi musik adalah tanda-tanda yang digunakan untuk menulis tinggi rendah nada, panjang pendek bunyi, serta irama dalam lagu. Dengan bacaan notasi musik, anak dapat membaca dan memainkan lagu dengan lebih mudah. Jadi dengan belajar notasi musik kita bisa bikin lagu dengan mudah, bisa main musik juga dengan mudah di dalam alat musik ya. Ada jenis-jenisnya itu. Jenis-jenis itu ada dua. Yang pertama itu notasi angka, yang kedua notasi balok. Kalau notasi angka seperti ini ya, ini loh angka. Itu terdiri dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau notasi balok itu di dalam garis para nada. Ini sampai sini ada mengerti? Ini garis apa? Ada yang garis apa? Garis para nada. Oke, garis para nada. Ini gambar apa? Sudah tahu? Ini dia bernama treble staff. Ya. Saya kasih contoh tentang notasi balok ya. Tadi sama kali sudah jelaskan tentang notasi angka. Notasi balok itu kalau do itu dia begini. Dia ada satu ya. Siap Bu. Ini re, ini mi, ini fa, ini sol, ini la, ini si. Kenapa dia berdiri seperti ini? Kenapa dia harus satu-satu garis seperti ini? Jelas. Dia tahu? Dia tahu? Ini, Bu. Kenapa harus ada garis bantu? Karena do, dia harus ada garis bantu. Terus do naik satu berarti re. Re naik satu berarti mi. Kalau mi naik satu berarti Fa, kalau fa naik satu, sol, kalau sol naik satu, la, fa naik satu, si, si naik satu. do tinggi. Oke. Cara tulis do tinggi seperti apa? Bisa? Ada bisa? Tidak bisa? Pas Bu. Kalau do tinggi kalau tulis di atas ya. Siap Bu. Kalau naik ke apa lagi? Re. Tapi di sini seperti Ngerti? Oke, terbang anak-anak. Di sini kita akan masuk dalam alat musik yang harus anak-anak ketahui. Itu yang pertama itu ada pianika. Jadi pianika itu adalah alat musik tiup yang memiliki tuts seperti piano. Anak-anak, untuk menghasilkan bunyi, pemain harus meniup melalui pipa atau corong, lalu mendekati tuts nada sesuai melodi yang ingin dinyanyikan. Di sini ada ciri-ciri pianika itu seperti ditiup seperti harmonika atau memiliki tuts seperti piano. Biasanya 32 sampai 32 tuts. Yang ketiga itu digunakan untuk belajar musik dasar di sekolah. Bisa memainkan melodi sederhana maupun lagu lengkap ya.
fungsi pianika itu, ada yang tahu fungsi pianika itu apa? Tidak. Oke, jadi saya akan jelaskan. Fungsi pianika itu yang pertama melatih pernapasan. Seperti Contoh kita melatih napas untuk olahraga pertama itu kita berlatih napas supaya apa yang kita ingin laksanakan itu napas kita jangan terbatas seperti itu ya. Yang kedua itu melatih kecepatan nada. Yang ketiga mengajarkan dasar musik seperti solmisasi yang tadi kakak jelaskan itu yang ada do, re, mi sampai si, atau do. Yang kedua itu alat musik recorder. Ada yang tahu alat musik recorder itu seperti apa? tidak. Oke, alat musik recorder itu adalah alat musik tiup yang terbuat dari kayu atau plastik. Itu dimainkan dengan cara ditiup melalui lubang atas dan menutup atau membuka lubang nada dengan jari untuk menghasilkan tinggi rendahnya bunyi. Di sini ada ciri-ciri recorder, ada yang tahu. Ciri-ciri recorder itu yang pertama termasuk keluarga atau woodwind alat musik tiup kayu. Yang kedua memiliki 7 lubang di depan dan 1 lubang di belakang. Yang ketiga bentuk panjang seperti pipa. Yang keempat suaranya lembut dan jernih. Yang kelima umum digunakan untuk pembelajaran musik di sekolah. Ada yang tahu fungsi recorder itu? Oke, anak-anak, fungsi recorder itu mengajarkan dasar musik nada dan ritme atau melatih pernapasan dan koordinasi jari seperti itu. Yang berikut itu yang harus anak-anak ketahui, itu ada alat musik ukulele, itu yang paling utama untuk anak-anak ya. Jadi ada yang tahu alat musik ukulele seperti apa? Seperti gitar. Oke. Jadi saya akan memperjelas lagi. Ukulele itu adalah alat musik yang berdawai yang berasal dari Hawaii atau bentuk mirip gitar, tetapi ukurannya lebih kecil dan biasa memiliki 4 senar. Ukulele dimainkan dengan cara dibentuk juga seperti gitar, menggunakan jari untuk menghasilkan melodi dan echo. Ada yang tahu ciri-ciri ukulele? Tidak. Oke, itu kalau ukulele itu memiliki 4 senar, kadang 6 atau 8 pada jenis tertentu. Ukurannya kecil dan ringan, suaranya cerah, lembut dan riang, terbuat dari kayu seperti gitar kecil. Fungsi ukulele itu, ada yang tahu fungsi ukulele? Tidak tahu juga. Itu dia juga seperti gitar besar juga. Dia mengiringi lagu atau bernyanyi, melatih ritme echo dan teknik petikan. Mudah dipelajari sehingga cocok untuk pemula dan anak-anak seperti itu. Kita akan masuk dalam manfaat belajar musik untuk anak-anak. Jadi manfaatnya untuk yang pertama itu ada atur pernapasan ya. Itu contohnya kita mau bernyanyi itu kita harus tarik nafas pelan-pelan lewat hidung, tahan 3-5 detik, lalu hembuskan pelan-pelan. Lakukan sampai biasa kalau seperti itu tuh kita lakukan 5-10 kali seperti itu ya. Itu membantu kita untuk menenangkan pikiran ya. Yang kedua itu kurangi gangguan atau matikan notifikasi HP. Kalau kita ingin bernyanyi kita harus tenang juga ya. Harus fokus. Harus fokus. Jadi HP itu dimatikan supaya jangan mengganggu konsentrasi kita. Yang berikut itu kita harus fokus pada satu tujuan atau kerja satu hal saja. Fokus pada suatu tugas sebelum kita pindah ke tugas lain. Kita harus fokus untuk selesai. Yang keempat itu gunakan teknik 15-25 menit. Itu contohnya belajar atau bekerja selama 15-25 menit, lalu istirahatnya 5 menit. Metode ini membuat otak tidak capek lagi. Otak kita tetap berjalan lancar, tidak mengenal capek gitu ya. Latihan otak singkat itu seperti mainkan
sederhana seperti teka-teki atau membaca buku dongeng atau cerita-cerita apapun itu latihan rutin meningkatkan daya fokus kita ya. Di sini ada juga tidur yang cukup. Cara ini supaya kita bisa Tidur yang cukup itu seperti apa? kalau kurang tidur itu membuat otak sulit berkonsentrasi atau tidaknya bisa pelan-pelan. Kalau kita beristirahat lebih banyak, maka pikiran kita itu lega ya. Materi kita sampai sini dan saya akan memberikan soal untuk kumpul minggu depan. Siapa? Baik, soal yang pertama, tulis. Sebutkan 7 nama nada dalam notasi angka. 7 nama nada dalam notasi angka. Oke, siapa? Soal yang kedua, apa perbedaan notasi angka dan notasi balok? Bisa ulang sekali lagi. Apa perbedaan notasi angka dan notasi balok? Oke, siapa? Dan yang ketiga, sebutkan 3 contoh alat musik sederhana untuk anak. Yang keempat, tuliskan notasi angka untuk nada lirik. Sudah? Ya Pak. Baik. Materi kita sampai di sini dan kita akan lanjutkan di minggu depan. Oke. Ingat, kerja tugas. Siap Pak. Terima kasih Pak. Salam. Salam.